Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Denny Nurdiansyah di dalam kajian Kitab Kuning. Dan pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Melanjutkan dari pasal-pasal sebelumnya, apalagi sekarang masih nyambung dalam satu pasal, yaitu pasal tentang syarat-syarat sah sholat. Kemarin di dalam bahasan syarat sah sholat itu ada syaratnya harus menutup aurat. Nah, pada bahasan sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian aurah. Seperti biasa, saya nanti akan membaca melugat dengan bahasa Sunda ya. Dan insya Allah akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Di dalam kitab saya halaman 50 sampai 51. Jika ada yang membawa kitab silahkan dibuka. Tapi sebelum ke materi, kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol merah subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik yang insya Allah akan saya bahas ke depannya. Dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal ladang kebaikan buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu ari pirang-pirang orat, arba'u auratin. Arbaun eta aya opat. Auratur rajuli tegesna kahiji orat lalaki. Mutlaqon barina mutlak. Wal amatu jeung amat fis sholati dina nalika salat. Ma eta perkara baina surati anu tetep antarana bujal warukbati jeung tuur. Wa auratul hurrati jeung kadua orat awewe merdeka fis sholati dina nalika salat. Jami'u badaniha eta sakabeh badana ieu si hurrah. Ma tegas nama perkara siwal wajhi anu salian tirarai wal kafaini jeung dua dampal panangan. Wa auratu hurrati jeung orat awewe merdeka wal amati jeung amat. Ingdal ajanibi dina nalika deukeuteun deungeun-deungeun. Jami'ul badani eta sakabeh badan. Wa ingda maharimihima jeung dina nalika deukeuteun pirang-pirang mahramna ieu hurrah jeung amat. Wan nisa'i jeung deukeuteun awewe ma eta perkara baina surati nu tetep antarana bujal warukbati jeung tuur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang aurat. Aurat itu ialah satu perkara yang wajib kita tutupi. Jika terlihat oleh orang lain, maka akan menimbulkan rasa malu. Itu namanya aurat. Jika sampai aurat kita nantinya akan dijelaskan terlihat oleh orang lain, akan tetapi kita tidak merasa malu, berarti kita sudah hilang urat malunya. Ini sudah banyak kejadian di era sekarang. Ya. Kita masuk ke nomor 1. Aurat itu semuanya terbagi empat. Yang pertama, aurat laki-laki. Ya, laki-laki dengan mutlak. Apa itu mutlak? Yaitu ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, jadi laki-laki itu tidak ada batasan apakah ketika dia sholat ataupun di luar sholat. Jadi beda auratnya, tidak. Dan yang kedua masih nomor pertama ya, yaitu amat. Apa itu amat? Amat itu ialah wanita yang boleh diperjualbelikan.
Jadi tawanan perang ketika kita perang dengan kafirin, dengan kaum kafir kalah, ada tawanannya. Ya, dapat kita wanita, dapat bagian tawanannya, maka wanita tersebut dihukumi ataupun dinamai dengan amat. Boleh diperjualbelikan karena amat itu ialah abidnya wanita. Kalau laki-laki namanya abid, kalau kalau perempuan namanya amat. Nah, boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena statusnya amat dan abid itu seperti barang. Jadi boleh kita gunakan tenaganya, kita kuras sebanyak mungkin pun, sampai dia meninggal pun kita tidak akan berdosa. Itu amat dan abid. Akan tetapi kan kita punya sifat manusiawi. Kenapa kita memperkerjakan orang lain menggunakan tenaganya, akan tetapi kita tidak memberikan makan kepadanya. Nah, tetap harus ada sifat manusiawi kan. Nah, jika amat ketika sholat, jadi laki-laki ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat, dan amat ketika di dalam sholat, dari mana sampai mana auratnya? Yaitu antara pusar sampai lutut. Nah, jadi ketika laki-laki sholat ya, contoh, tapi dia hanya sekedar memakai sarung saja ya, dilipat sampai sini sarungnya, dilipat sampai sini, ke bawahnya hanya setengah betis. Jadi dari sini ke atas kelihatan ya. Ataupun dari bawah, dari betis ke bawah itu kelihatan, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Dan juga ini mohon jadi catatan ya, untuk aurat laki-laki dan perempuan ketika sholat itu berbeda. Kalau laki-laki dari atas, dari pinggir, dari depan, dari belakang itu auratnya. Jadi kalau kelihatan dari atas itu maka hukumnya aurat. Kalau kelihatan dari belakang itu hukumnya aurat. Akan tetapi jika dari bawah, maka itu laki-laki tidak dihukumi aurat. Seperti tadi contoh, ada seorang laki-laki ya, dia sholat hanya memakai sarung. Dan tadi saya juga sudah bilang, sarungnya hanya setengah betis. Kalau dilihat dari bawah, dia tidak memakai dalaman. Ya, kelihatan si itunya menggantung gitu. Nah, itu batal atau tidak sholatnya? Tidak. Itu untuk laki-laki, ya, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, dari atas, dari bawah, dari pinggir, dari depan, dari belakang, itu hukumnya tetap aurat. Seperti contoh, ada perempuan sholat hanya memakai mukena saja, dalamannya tidak ada. Mukenanya yang blus langsung ya, dari atas sampai bawah. Nah, ketika dia tidak memakai sajadah dan sholatnya, contoh ini sholatnya di satu bangunan ataupun saung yang mana bawahnya itu alasnya dari bambu yang dibelah-belah itu ya, dari bambu yang dibelah-belah, dan si saung tersebut berdiri di atas sebuah kolam ya, di atas sebuah kolam ikan. Dia sholat, perempuan tersebut sholat tidak memakai sajadah. Ketika dilihat dari bawah kelihatan ada hutan rimba gitu. Ada hutan rimba dengan begitu lebatnya, maka mohon maaf ya agak vulgar dikit. Nah, maka itu hukum sholatnya batal kalau perempuan, karena dari atas, bawah, pinggir, depan, belakang itu hukumnya untuk perempuan aurat. Kalau untuk laki-laki hanya dari atas, dari pinggir, dari depan, dan dari belakang. Dari bawah tidak termasuk aurat. Itu untuk perbedaan aurat laki-laki dan perempuan ketika sholat. Jadi ketika laki-laki ataupun di dalam sholat ataupun di luar sholat, dan amat ketika di dalam sholat, auratnya itu antara pusar dan lutut. Jadi jika ada amat, kan perempuan ya, amat ya perempuan, terus sholatnya hanya memakai sarung saja, kelihatan payudaranya, mohon maaf ya, kelihatan payudaranya, maka itu tidak dihukumi batal. Karena itu bukan aurat ketika di dalam sholat. Akan tetapi kan masa ada wanita payudaranya kelihatan tidak merasa malu, ya, itu sudah hilang rasa malunya, sudah bahaya. Kalau untuk zaman sekarang, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, seperti kemarin ada kasus si inisial S ya, yang membuka payudaranya di bandara, gitu. Dengan pedenya dia disebar di media sosial, gitu. Terus diciduk sama polisi. Nah, jadi untuk zaman sekarang urat malu perempuan banyak yang sudah putus. Jadi kelihatan auratnya
mereka sudah tidak merasa malu. Apalagi kalau sekarang bandingannya dengan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin sudah ada yang mungkin tidak percaya Allah itu melihat kita. Auzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama, aurat laki-laki baik di dalam sholat atau di luar sholat, dan amat ketika di dalam sholat auratnya itu antara pusar dan lutut. Yang pertama. Yang kedua, aurat wanita yang merdeka. Nah, yang wanita merdeka itu semuanya mungkin sekarang, karena amat itu mungkin sekarang jarang lah, nggak ada. Jadi aurat wanita merdeka itu ketika di dalam sholat, nih bagiannya ya, ketika di dalam sholat ialah seluruh badannya terkecuali wajah dan dampal ini telapak tangan, ya, telapak tangan. Jadi mohon maaf ini untuk perempuan, jika ketika sholat memakai mukena ke sini nih, nah ke sini nih, jadi dagunya itu kelihatan, maka itu hukumnya aurat, batal sholatnya loh. Jadi mohon maaf untuk perempuan ini penting diketahui, ketika sholat itu ini harus ditutup, ya. Di mukena itu kan ada kain ya sedikit untuk menutup ini, karena ini ke sini itu hukumnya aurat, karena yang bukan aurat ketika sholat itu adalah seluruh wajahnya, wajah ya, dan telapak tangan. Nah, jadi mohon maaf lagi untuk perempuan ketika mengangkat tangan, si mukenanya itu mohon maaf jangan sampai keangkat, karena kalau keangkat dari bawah ini kelihatan, ya, dari bawah ini kelihatan. Kalau ini kelihatan dari bawah, otomatis auratnya itu terbuka. Sholatnya jadi batal. Ini perempuan ini. Kenapa sih perempuan ribet amat? Perempuan itu mahal, maka harus dibungkus dengan rapih sedemikian rupa. Islam memuliakan perempuan, maka jangan sampai kalian perempuan hinakan diri kalian sendiri dengan membuka aurat diumbar ke semua orang, ya. Itu yang kedua. Jadi ketika perempuan yang merdeka di dalam sholat, auratnya itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini telapak tangan. Dua. Yang ketiga, auratnya wanita merdeka dan amat ketika, nah ini yang jadi permasalahan. Tadi kan di dalam sholat amat, dan juga wanita merdeka ketika di dalam sholat. Nah ini mah ketika di luar sholat dan dilihat ataupun di luar orang yang mahram. Jadi kita ketika berbarengan dengan orang yang bukan mahram, contoh dengan tetangga, dengan siapa saja yang bukan mahram lah, yang bukan mahram, dengan laki-laki ataupun ya laki-laki bukan perempuan, mohon maaf, dan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka itu seluruh badannya, perempuan itu seluruh badannya sampai wajahnya pun itu perempuan termasuk aurat. Itu mohon maaf. Jadi sekarang perempuan yang dengan bangganya memperlihatkan badannya, apalagi sampai memperlihatkan anggota intimnya, naudzubillahi min dzalik, dengan pedenya, meskipun emang tubuhnya bagus, sampai orang lain laki-laki itu ngiler lihatnya, kalau dalam bahasa Sunda itu kabita. Ya. Terus ada yang melecehkan dengan memegang payudaranya, memegang pantatnya. Terus yang disalahkan laki-laki. Wah, semua laki-laki salah buaya. Yang salah siapa yang undang? Memang laki-lakinya juga saya tidak membenarkan, tetap salah. Kenapa dia tidak memejamkan matanya, tidak memejamkan penglihatannya? Yang kayak gitu dilihatnya otomatis setan juga. Ya gitu kan? Apalagi manusia yang punya nafsu. Oh mohon maaf. Iya. Lihat saja kan, tahu domba, kambing, ya kan? Kambing juga kan kalau lihat betinanya lagi diam-diam langsung kan disamperin sama yang ininya kan, yang jaluknya langsung disamperin dilajut lah, itu udah tahu lah, disensor ya. Nah, jadi mohon maaf ini untuk perempuan dan amat. Yang untuk perempuan merdeka dan amat ketika di luar sholat seluruh badannya itu hukumnya aurat. Maka kalau di Arab Saudi itu kebanyakan kan memakai cadar.
Kalau sekarang di Indonesia memakai masker aja ya, memakai masker itu nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kan ada satu lelucon ya, satu lelucon. Jika ada perempuan menutup aurat dengan memakai cadar, itu madhab Hanafi, madhab Syafi'i, mohon maaf. Kalau menutup aurat semuanya tetapi tidak memakai cadar, itu madhab Hanafi. Kalau untuk memakai masker itu madhabnya Jokowi, mohon maaf ya. Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Skip ya, skip. Yang ketiga, yang keempat, perempuan yang merdeka ataupun amat ketika berbarengan dengan mahramnya, dengan kakaknya, dengan adiknya ataupun dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya ataupun berbarengan dengan perempuan lagi. Jadi perempuan dengan perempuan lagi, maka auratnya itu dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Selain itu tidak dihukumi aurat. Jadi kalau perempuan kelihatan payudaranya sama perempuan lagi, itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa. Ataupun kelihatan ya selain batas pusar sampai lutut saja, terus kelihatan sama perempuan lagi ataupun sama mahramnya lagi, sama mahramnya dari kakaknya ataupun adiknya ataupun ayahnya, maka itu tidak dihukumi berdosa karena bukan aurat ya. Jadi sekali lagi ini mohon maaf ya kepada semua teman-teman yang nonton bila bahasanya vulgar, karena memang fikih itu harus seperti ini. Kalau di bahasnya pakai sensor-sensor itu, penjelasannya pakai sensor itu kurang dimengerti. Ini mohon maaf ya. Jadi aurat itu terbagi 4. Yang pertama aurat laki-laki dan amat. Laki-laki itu mutlak baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Amat ketika di dalam sholat yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Yang kedua wanita merdeka ketika sholat. Wanita merdeka ketika sholat ialah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. 2 telapak tangan. Yang ketiga yaitu aurat wanita merdeka dan amat ketika di luar sholat yaitu seluruh badannya tanpa terkecuali ya, ketika berbarengan dengan selain mahram. Nah, yang keempat ketika berbarengan dengan mahram ialah ataupun dengan perempuan lagi, maka antara pusar dan lutut ya, antara pusar dan lutut. Sekian mungkin penjelasan yang tadi satarnya saya baca ya, redaksinya saya baca tadi dalam kitab Safinah. Sekali lagi kepada teman-teman semua saya mohon maaf sebesar-besarnya jika penjelasannya mungkin agak vulgar dikit, menjurus ke sana. Kenapa? Karena memang fikih itu harus seperti ini, harus jelas sejelas-jelasnya, karena harus diketahui sedetail mungkin ya. Itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bukan buat kita semua. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman supaya bisa menjadi ladang kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.